Salam Pramuka. Hai, ketemu lagi dengan saya Wayan Putri Widiawati. Dengan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 36 sampai dengan pasal 49. Nah, mari kita dengarkan apa saja pasal-pasalnya. Nah, di pasal 36 ini ada bab 5. Bab 5 ini tentang tugas dan wewenang. Nah, pasal 36 berjudul Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas 1. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dan pendidikan pramuka. Yang kedua, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pramuka secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Serta yang ketiga, membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan pramuka. Nah, pada pasal selanjutnya yaitu pasal 37. Pasal 37 mengatur tentang pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pada bab ke-6. Bab ke-6 ini tentang hak dan kewajiban yang berada dalam pasal 38. Pasal 38 menjelaskan tentang setiap peserta didik berhak untuk mengikuti pendidikan kepramukaan. Yang kedua, menggunakan atribut kepramukaan. Yang ketiga, mendapat sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan serta mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan pramukaan. Nah, pasal selanjutnya yaitu pasal 39. Pada pasal 39 ini menjelaskan tentang setiap peserta didik berkewajiban melaksanakan kode-kode kehormatan pramuka. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam pramuka. Yang ketiga, mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal selanjutnya yaitu pasal 40, yaitu orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Selanjutnya pada pasal 41 yaitu menjelaskan orang tua berkewajiban untuk 1. Membimbing, mendukung, dan membantu anaknya dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Yang kedua, membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Nah, selanjutnya pada pasal 42. Pada pasal 42 ini menyatakan masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dengan kegiatan kepramukaan. Nah, bab selanjutnya yaitu bab 7. Bab 7 ini tentang keuangan yang berada pada pasal 43. Pada pasal 43 ini menjelaskan keuangan gerakan pramuka diperoleh dari 1. Iuran dari anggota, 2. Sumbangan masyarakat, 3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pada pasal 44. Pada pasal 44 ini tentang pengolahan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Nah, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 45. 45 ini menjelaskan tentang satuan organisasi gerakan pramuka dilarang. Yang pertama, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah. Yang kedua, memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya korupsi, itu tidak boleh ya. Nah, pada pasal 46 yaitu satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal tadi 45 dapat dibekukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka yang telah membekukan sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 tadi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan peradilan. Nah, nggak boleh korupsi ya. Pasal selanjutnya itu berada pada bab yang ke-8. Bab 8 ini menjelaskan tentang ketentuan peralihan. Nah, pasal-pasalnya yaitu pasal 47 antara lain pada saat undang-undang ini mulai berlaku yang harus dilakukan yaitu A. 1. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain
menyelenggarakan pendidikan pramuka yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. Yang kedua yaitu satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Ini bab terakhir yaitu bab 9 di bagian penutup antara pasal 48 dan pasal 49 yang berisi tentang ketentuan penutup. Nah, pada pasal 48 ini menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketertiban undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal yang terakhir dalam undang-undang ini yaitu pada pasal 49 ini menjelaskan tentang undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar orang mengetahuinya, pemerintah perundang-undangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Nah, cukup sekian dari saya dalam penyampaian undang-undang dari pasal 1 sampai dengan pasal 49 ini. Terima kasih telah selalu menonton video ini. Mohon maaf kepada ibu dosen saya jika dalam penyampaian saya ini kurang baik atau kurang bagus. Mohon maaf. Saya Wayan Putri Widiawati berterima kasih atas apresiasi dari ibu dosen saya, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan mengucapkan salam pramuka, jaya selalu pramuka Indonesiaku, dan sampai jumpa lagi.